teman-teman, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas biologi umum. Selamat menonton. 3, 2, 1. Perkenalkan, nama saya Geleri Tuhera Wiranda dengan NIM F10422111020. Saya dari kelas 5B. Semuanya, perkenalkan saya Rehan Ferdian dari kelompok biologi umum 5B. Halo, perkenalkan nama saya Deraman. Saya dari kelompok biologi umum kelas 5B. Apa itu bioteknologi? Istilah bioteknologi pertama kali digunakan oleh insinyur dari Hungaria, yakni yang bernama Karl Ereky pada 1919. Bioteknologi adalah gabungan dua kata, yakni biologi dan teknologi, sehingga dapat kita artikan sebagai ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dengan melakukan penelitian terhadap berbagai jenis mikroorganisme, kita dapat meningkatkan potensi pemanfaatan makhluk hidup untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Untuk itu, kita mempelajari berbagai cabang ilmu biologi, baik dasar maupun terapan, seperti biologi sel, biologi molekuler, mikrobiologi, dan rekayasa genetika. Terdapat dua bioteknologi, bioteknologi konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional sangat terbatas pada peran mikroorganisme dengan teknik fermentasi dalam skala kecil, dan pembuatannya masih sangat menggunakan teknik sederhana. Prinsip dasar bioteknologi konvensional adalah memanfaatkan mikroorganisme utuh secara langsung tanpa proses rekayasa sehingga pemanfaatannya masih sangat terbatas. Bioteknologi konvensional yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari adalah teknik fermentasi, seperti pembuatan tempe, tape, roti, yogurt, keju, dan kecap. Apa sih itu modern? Bioteknologi modern biasa kita kenal dengan teknik melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan seperti bayi tabung, hormon, antibiotik, dan vaksin. Pada prinsipnya, bioteknologi modern merupakan pemanfaatan bagian dari mikroorganisme dengan melibatkan teknologi modern. Di sini saya akan menjelaskan penerapan bioteknologi. Bioteknologi dapat diterapkan secara luas yang meliputi berbagai bidang. Saking luasnya aplikasi bioteknologi diklasifikasikan dalam berbagai warna berdasarkan bidang pemanfaatannya. Yaitu yang pertama tuh bioteknologi merah adalah aplikasi bioteknologi di bidang medis seperti untuk menghasilkan obat dan vaksin, penggunaan sel punca untuk pengobatan regeneratif serta terapi gen untuk mengobati penyakit genetik. Yang kedua, bioteknologi putih atau abu-abu adalah bioteknologi yang diaplikasikan dalam bidang industri seperti pengembangan dan produksi senyawa baru serta pembuatan sumber energi terbarukan. Produksi enzim untuk pengolahan limbah, industri dan pembuatan bir dengan milk. Untuk yang ketiga, bioteknologi hijau adalah aplikasi bioteknologi di bidang pertanian dan peternakan, seperti menghasilkan tanaman tahan lama, bahan pangan dengan kandungan gizi lebih tinggi, dan tanaman yang menghasilkan obat atau senyawa yang bermanfaat. Untuk yang keempat, bioteknologi biru adalah aplikasi bioteknologi untuk perairan yang mengendalikan proses-proses yang terjadi di lingkungan akuatik seperti aquacultura untuk menumbuhkan ikan, pesirip, dan
kerang-kerangan dalam kondisi terkontrol sebagai sumber makanan. Perkembangan tiram, tahan penyakit, dan vaksin untuk melawan virus yang menyerang ikan lainnya. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, terekam benih semua. Masalahnya lebih dari yang secukupnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun silam. Putra-putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi. Wisata masa lalu, kau hanya merindu, mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar, mengapur berdebu. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya, kan masih ada penggantinya. Belum waktunya kau bisa. Saya akan menjelaskan pengertian yogurt adalah produk makanan berupa hasil olahan susu melalui proses fermentasi menggunakan bakteri tertentu, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kombinasi kedua bakteri tersebut berfungsi untuk mengubah laktosa atau gula susu menjadi asam laknat yang berakibatkan pada penurunan pH dan terbentuknya gumpalan disebabkan gulosa protein susu oleh asam, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas karena mengandung komponen flavor seperti diasetil, asetaldehid, dan karbodioksida. Jenis-jenis yogurt. Terdapat beberapa jenis yogurt berdasarkan cita rasa, kandungan lemak, proses pasca fermentasi, dan metode pembuatannya. Saya akan menjelaskan yang pertama, jenis yogurt berdasarkan rasa. Ada 3, yaitu plain yogurt, memiliki rasa asam yang asamnya tajam, merupakan rasa asli dari yogurt. Karena itu tidak semua atau hanya sebagian orang yang menyukainya. Yang kedua, flavored yogurt adalah yogurt yang diberikan tambahan rasa sintesis dan pewarna makanan. Rasa sintesis yang biasanya digunakan adalah strawberry, jeruk, leci, madu, melon, dan vanila. Baiklah, yang ketiga yaitu fruit yogurt atau pisang dapat ditambahkan ke dalam plain yogurt. Yogurt jenis ini disebut fruit yogurt atau yogurt buah. Selain aroma dan rasanya menjadi lebih enak, kandungan gizinya pun menjadi lebih lengkap.
Baiklah, yang kedua, jenis yogurt berdasarkan kandungan kadar lemak. Yang pertama, yogurt kadar lemak tinggi itu 4,5 sampai 10%. Yang kedua, yogurt kadar lemak sedang 3 sampai 4%. Yang ketiga, yogurt kadar lemak rendah itu 1 sampai 2%. Dan yang terakhir, yogurt kadar lemak sangat rendah itu kurang dari 1%. Yang ketiga, jenis yogurt berdasarkan proses pasca fermentasi. Yang pertama, yogurt pasca terursari, yaitu yogurt yang mengalami proses pasteurisasi. Proses pasteurisasi dilakukan setelah proses inkubasi yang tujuannya untuk mempanjang umur simpan. Yang kedua, yogurt beku, yaitu yogurt yang disimpan dalam suhu beku. Yang ketiga, dietetik yogurt, yaitu yogurt yang dibuat dengan kalori atau laktosa rendah, bisa juga diberi tambahan vitamin dan protein. Yang keempat, yogurt konsentrat, yaitu yogurt dengan total padatan sekitar 24% atau yogurt kering dengan total padatannya 90-94%. Yang keempat, jenis yogurt berdasarkan metode pembuatannya. Ada dua. Yang pertama, Reinert atau metode yang digunakan di sini adalah dengan cara mengangkat air dadih dari susu. Yang kedua, set yogurt, jenis yogurt yang memiliki tekstur lembut dan mampu dimasukkan ke box karbon. Baiklah, selesai. Manfaat yogurt. Adapun manfaat yogurt yang saya ambil dari Headlines, itu ada beberapa manfaat yang kita dapatkan setelah mengkonsumsi yogurt. Yang pertama itu, yogurt itu mengandung beragam nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh seperti kalsium dan mineral. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tinggi protein yang mendukung metabolisme dan meningkatkan proses pengeluaran energi dari tubuh. Nah, kemudian yang ketiga itu menyehatkan pencernaan karena mengandung bakteri probiotik yang mengurangi gangguan pencernaan seperti diare, kembung, dan sembelit. Kemudian yang keempat itu meningkatkan kesehatan dan kekebalan tubuh. Nah, kemudian yang kelima itu menyehatkan jantung karena meningkatkan kolesterol baik dan menurunkan tekanan darah. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari yogurt yang saya dapatkan dari Headland. Nah, dari beberapa manfaat ini tentu ini menjadi sangat penting bagi tubuh kita untuk bisa minum yogurt untuk meningkatkan metabolisme dalam tubuh, kemudian meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh. Nah, itu juga penting untuk kesehatan kita secara tubuh kita sebagai makhluk hidup. Itu adalah manfaat yogurt untuk kesehatan tubuh kita. Kandungan yogurt. Nah, adapun kandungan yang dimiliki oleh yogurt yaitu kandungan gizi berupa protein, energi, lemak, karbohidrat, mineral atau kalsium, fosfor, natrium, dan kalium, dan vitamin. Itu ada vitamin A, vitamin B kompleks, yaitu vitamin B1, B2, B3, dan B12. Kemudian ada vitamin C, vitamin D, vitamin E, asam folat, asam nikotinat, asam pantotenat, kemudian ada biotin dan kolin. Itu adalah beberapa kandungan yang terdapat di dalam yogurt. Nah, yogurt juga
menjadi salah satu susu yang merupakan salah satu susu fermentasi bakteri yang kemudian dibuat untuk kesehatan tubuh manusia sebagai makhluk hidup. Karena ada juga tadi beberapa manfaat yang mendukung kesehatan tubuh manusia dari yogurt ini sendiri. Yogurt terbentuk ketika bakteri memfermentasi gula laktosa menjadi asam laktat. Asam laktat membuat susu menjadi lebih asam atau membuat pH-nya lebih rendah dan menyebabkan protein dalam susu mengental. Protein utama yang dimiliki di dalam produk susu adalah kasein. Keasaman yogurt memberikan rasa yang tajam, sementara protein digumpalkan untuk menjadi lebih kental dan memiliki tekstur yang creamy.